warna-warni di langit-langit lab. Rupanya Art dan Win bersembunyi di dalam lab dan membantu Bas untuk memberikan kejutan pada Sa. Sa senang dan berjalan keluar lab sains dengan maksud ingin menemui Bas, tapi mereka bertemu di tangga. Sa tersenyum dan Bas memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Bas tak ingin membandingkan dirinya dengan Om, tapi dia ingin agar Sa melupakan Om. Sa bertanya apakah hanya itu saja. Bas melanjutkan bahwa dia ingin menjadi pacar Sa, ingin memperhatikan Sa. Sa membalas bahwa teman juga bisa saling memperhatikan, tapi Bas mengaku tak ingin hanya sekedar teman. Bas mencium Sa, dan Sa hanya bisa diam termangu. Kini mereka mulai merajut benang kasih tanpa rasa sungkan. Ketika menunggu di halte bus, mereka tak segan untuk bergandengan tangan. Di kantor, Ma memuji Sa yang kini kelihatan lebih berbunga-bunga sejak jatuh cinta pada Bas. Ponsel Sa berbunyi, tapi Sa tak berniat menerimanya. Jin merebut ponselnya dan melarang Sa menerima telepon dari Om. Bas dan Sa menjalani hari-hari mereka dengan ceria dan tawa. Naik bus bersama dan duduk bersebelahan. Malamnya saling ngobrol lewat telepon. Kadang Bas menyamar di kantor Sa dan membawakan kopi. Di lain kesempatan, Sa yang datang ke sekolah Bas dengan membawakan makanan. Sa sedikit salah tingkah ketika mengantar Bas untuk bimbingan belajar karena ada wanita yang menyindirnya. Wanita itu mengira Sa mengantarkan adiknya. Suatu hari, Jem menegur Sa karena kini dia tahu siapa Bas yang sebenarnya. Jem menjelaskan kalau salah satu teman Bas adalah teman Facebooknya. Mam menoleh dan melihat ke arah komputer Jen. Mam ikutan nimbrung dan bertanya apakah Sa serius dengan hubungannya. Sa mengiyakan karena Bas bagus dalam banyak hal. Lagi pula, Jen dan Mam juga menyukainya. Jen dan Mam kompak mendekati Sa. Mam berusaha menasihatinya bahwa tak ada cowok SMA yang serius dengan masalah percintaan. Jen menambahkan bahwa ini serius. Bila Sa tak memikirkannya, setidaknya Sa harus peduli soal moral. Mam menimpali usia mereka sekarang 26 tahun dan sudah waktunya memikirkan tentang pernikahan. Butuh waktu lama bila menunggu Bas lulus kuliah dan kerja. Apa tak mungkin kelak Bas bertemu wanita lain yang lebih muda dan cantik daripada Sa? Jen mengatakan sesuatu yang membuat Jen bergidik ngeri. Jen bilang setidaknya butuh waktu 10 tahun agar Bas siap menikah. Dan Jen yakin 10 tahun lagi, rahim Sa tak akan berfungsi alias tak bisa punya anak lagi. Sa duduk termenung di halte ketika Bas muncul. Bas berniat membawakan tasnya, tapi Sa menolak. Dan Bas tak memaksa. Dengan nada lemah, Sa mengatakan kalau kini kedua sahabatnya sudah tahu kalau Bas masih SMA. Bas penasaran, dan Sa melanjutkan bahwa mereka menyarankan agar dirinya lebih memikirkan masa depan dan kenyataan. Bas tak mengerti. Sa menjelaskan bila usia dan pola pikir mereka jauh berbeda. Sa tidak yakin bagaimana cara mereka mempertahankan hubungan. Hey guys, kembali hubungan ini karena Bas mungkin belum memikirkan tentang masa depan. Bas mencoba menghibur Sa. Dia mengatakan kalau dia sudah punya rencana masa depan untuk mereka berdua. Setelah lulus kuliah, dia akan mengambil alih bisnis ayahnya, menikahi Sa dan punya 2 anak. Saat itu dia akan berusia 28 tahun dan Sa berusia 36 tahun. Bas mengambil tangan Sa dan menggenggamnya. Bas melanjutkan bahwa dalam hidupnya dia selalu memilih sendiri, tapi ada beberapa hal yang tak bisa dia pilih sendiri. Misalnya kapan dia dilahirkan, tapi sekarang seumur hidupnya akan bersama Sa selamanya. Bas heran mengapa Sa menangis, tapi Sa hanya menggelengkan kepalanya. Orang berbadan kekar berbaju hitam, dan seorang pria parubaya berbaju rapi. Pria parubaya itu menampar Bas, dan kedua pria kekar itu langsung menangkap Bas. Sa bingung sesaat dan akhirnya mengambil payung dan berniat memukul pria itu, tapi Bas mencegahnya dengan mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya. Sa kaget dan langsung memberi salam. Sa menjadi salah tingkah ketika ayah Bas menatapnya dengan tajam. Ayah Bas penasaran dan bertanya pada Bas tentang Sa. Bas menjawab kalau Sa adalah temannya. Ayahnya langsung mengambil Bas. Ayahnya ingin Bas berhenti berulah atau pulang malam. Ayah memerintahkan Bas untuk naik ke kamarnya, tapi Bas menolak dengan alasan ingin mengantarkan Sa pulang terlebih dahulu. Ayah menatap tajam putranya lalu melirik Sa dengan suara kesal dan pergi, diikuti oleh kedua pria berbadan kekar. Sa merasa kasihan pada Bas dan berniat mengobati lukanya, tapi Bas menolak. Kini mereka sudah duduk di kursi di pintu masuk apartemen Sa. Sa penasaran dan bertanya mengapa ayah melakukan hal itu pada Bas. Bas tak yakin, tapi ayah selalu marah padanya setelah ibunya
sudah datang. Sa tak mengerti dan ibu menjelaskan bahwa semalam ibu minta si kembar untuk datang menjenguk Sa. Sa agak kecewa mendengarnya. Sa menduga bahwa koper itu milik adiknya. Sa tak sengaja melihat ke arah jendela balkon yang terbuka dan angin yang berembus meniup tirainya. Sa melihat punggung seseorang yang sangat dikenalnya dan dia kian yakin ketika tampak siluet wajah pria itu. Sa tersenyum dan berjalan ke arah balkon. Sa mendekatinya dan pria itu berbalik ke arahnya. Sa terharu melihat Bas berdiri di hadapannya.